Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan para sahabat, menjumpai para sahabat dimanapun kalian berada. Nah, khusus materi kali ini, materi kelas discipleship dikhususkan untuk anak-anak sekolah kelas 12 SMK maupun SMA sederajat. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang kepingin atau menginginkan materi dalam bentuk PowerPoint, boleh menuliskan di kolom komentar atau japri saya. Namun untuk video saya tidak bisa memberikan. Kalau untuk video Bapak Ibu boleh tonton videonya di YouTube. Baik, materi kali ini kita ambil tema hak ajasi manusia dalam perspektif Alkitab. Bahan Alkitabnya boleh nanti anak-anakku baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 11. Kalian nanti sembari kalian melihat videonya, kalian bisa pelajarin Alkitab ini. Nah, saya berpesan kepada anak-anakku semua, waktu kalian melihat video ini, pembelajaran ini, anggaplah bahwa Bapak hadir bersama dengan kalian, bersama-sama kalian seperti di kelas. Supaya apa? Supaya kalian nangkap apa yang saya bisa kasih tahu materinya dalam bentuk video YouTube ini. Dan saya berharap kita bisa kerjasama dan ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di video ini tentunya. Nah, tugas apa saja, soal-soal apa saja kamu bisa kerjakan dan kamu bisa upload nanti di Google Classroom. Oke, baik. Hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Hak asasi manusia merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan sepanjang masa. Ya, jadi hak asasi manusia itu dari dulu sampai sekarang selalu menjadi makanan yang ringan untuk diperdebat, bukan makanan yang ringan sih sebenarnya, tetapi sesuatu hal yang selalu diperdebatkan sepanjang masa, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Selalu ada aja pelanggaran HAM yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, maupun dalam bernegara maupun dalam berkeluarga. Selalu ada saja pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan. Sebagai remaja Kristen, kamu memiliki kewajiban untuk menghargai sesama manusia dan turut serta mewujudkan HAM atau hak asasi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tugasnya. Pembahasan mengenai HAM dalam perspektif Alkitab bertujuan memberikan bimbingan kepada kamu mengenai hak asasi manusia, mengenai HAM itu sendiri yang mengacu pada ajaran Alkitab. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat ini. Nah, ini dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Karena kasih kepada manusia, maka Allah menciptakan, maka Allah memelihara, maka Allah menyelamatkan, maka Allah membaharui manusia itu sendiri. Untuk itu, dengarkan baik-baik, manusia dapat menanggapi penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan Allah baginya dengan apa? Dengan mengasihi Allah dan sesamanya. Prinsip kasih ini amat berkaitan dengan HAM. Intisari HAM adalah jangan menyakiti sesamamu manusia. Jadi jelas ada hubungannya antara HAM dengan perspektif atau pandangan Alkitab, yaitu tetap benang lurusnya itu adalah kasih. Intisarinya, maksud saya adalah intisarinya dari HAM itu adalah mengasihi. Siapa yang harus dikasihi? Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah sesama manusia. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita mengasihi manusia. Jelas, karena ada jelasnya hak asasi manusia, hak dasar manusia. Apa sih hak dasar manusia?
dikasihi, mengasihi, mengasihi, dikasihi. Jelas. Hak dasar manusia sama toh dengan apa yang dikatakan Alkitab. Intinya adalah kasih. Dalam cerita Alkitab, kamu dapat temukan bagaimana Allah memperingatkan raja-raja yang memerintah untuk jangan merampas hak rakyat jelata. Sebaliknya, mereka harus melayani kepentingan rakyat. Para janda, miskin, anak yatim piatu adalah orang-orang yang terutama, harus dikasihi, untuk dibantu. Bahkan dalam Alkitab, dalam kitab Amos sendiri, dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24, Allah menolak ibadah umatnya. Perhatikan, jika mereka tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan manusia. Jadi jelas ditekankan di sini bahwa kita ini ya, jangan kalau kita dikasih satu kuasa, jangankan kuasa kepada siapapun, kita tidak boleh merampas hak rakyat, hak orang lain, apalagi sampai merampas hak yang menjadi hak orang miskin, anak yatim piatu, maupun orang-orang siapapun itu lah. Nggak ada dasarnya, bukan dasar sih sebenarnya, adalah bukan sifat manusia sendiri itu untuk menindas ataupun merampas yang bukan daripada miliknya sendiri. Oke, jelas ya bahwa kita selalu ditekankan untuk mengasihi. Bahkan Alkitab di kitab Amos 5:21 sampai 24 tadi dikatakan Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup dan adil benar di hadapan Allah dan manusia. Jelas Allah menolak itu. Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Melalui pembelajaran ini diharapkan ini kamu termotivasi untuk menjadi pelaku HAM. Hal ini penting apalagi pada zaman sekarang. Melalui berita media maupun fakta kehidupan, kamu saksikan betapa manusia cenderung mempraktekkan kekerasan terhadap sesama. Dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis, melalui kata-kata menghina maupun sikap yang merendahkan sesama, kamu telah melanggar hak asasi seseorang. Perhatikan ini, dikatakan apa? Dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis, melalui kata-kata yang menghina, ya kan, maupun sikap yang merendahkan sesama. Jadi kamu telah melanggar hak asasi seseorang dengan cara apa? Dengan kata-kata kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai orang terlukai, jangan sampai orang tersakiti oleh kata-kata kita. Kenapa? Karena itu sudah melanggar hak asasi, hak dasar seseorang. Yaitu apa? Yang kepingin dihormati. Selesai. Di kalangan remaja, perkelahian, tawuran merebak di mana-mana, bahkan sampai dengan aksi menghilangkan nyawa sesama. Nah, itu lihat di TV di beberapa daerah, tawuran di mana-mana, bahkan ada korban jiwa tuh, dan itu sudah merampas haknya, hak untuk hidup. Dan kalau siswa sudah melakukan seperti itu, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan generasi kita ke depannya. Kita akan kehilangan generasi ke depannya. Kenapa? Karena kita sudah merampas hak yang menjadi dasar kehidupan orang, hak untuk hidup, hak untuk dihargai, hak untuk dikasihi. Saya berharap dengan mempelajari HAM dalam perspektif iman Kristen akan menolong kita semua untuk terpanggil mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan kita, minimal dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal terhadap diri sendiri, minimal terhadap teman, minimal di rumah, minimal di sekolah.
Dia ada tahap-tahapannya. Hak ajasi itu kita bisa mempraktikannya di mana? Di rumah, di sekolah, di pertemanan kita sehari-hari. Kita bisa praktekkan hak ajasi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Implikasi terhadap hak ajasi manusia. Implikasi dari 3 hubungan yang unik di atas adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Ingat ya, bahwa manusia itu adalah manusia yang bermartabat, yang berharga, yang mulia. Ingat bahwa kehidupan ini itu semua adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seorang. Menurut kitab Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Pelanggaran terhadap hak ajasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Perhatikan, dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah. Akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot menerima hukuman. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak karena dimakan anjing di luar pintu gerbang kota tempat Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak karena dimakan anjing di luar pintu gerbang kota, tepat seperti yang difirmankan Allah. Nah, ini adalah contoh orang yang melanggar hak ajasi manusia, yaitu Raja Ahab. Nanti kalian baca di 1 Raja-Raja. Yeremia mengecam Raja Yoyakim yang menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istana mewah. Ini juga kisah nyata di Alkitab. Kitab Amos, Mika, dan Yeremia adalah kitab-kitab yang berisi seruan serta peringatan para nabi terhadap pemerintah, para pemimpin maupun para rakyat yang bertindak tidak adil terhadap mereka yang lemah dan miskin. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antara manusia. Perhatikan, ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jika manusia melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia itu sendiri. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Nah, ini dia. Karena sudah jelas perintah Tuhan, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian apa? Kasihilah sesamamu. Jelas sekali bahwa itu perintah supaya kita mengasihi, supaya kita mengasihi. Karena saya percaya waktu kita mengasihi, ada ketaatan di sana, ada kasih di sana, ada keadilan di sana, ada damai sejahtera di sana. Dan tentunya tidak ada pelanggaran hak ajasi manusia. Haleluya. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya kemudian bertobat, maka akan terhindar dari hukuman. Dalam cerita-cerita Alkitab, umumnya raja yang menyalahgunakan kekuasaan dan otoriter cenderung melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Nah, ini dia. Waktu seseorang menerima jabatan sebagai pemimpin atau dia memegang puncak kekuasaan, maka yang terjadi adalah kebanyakan dari kita ketika melaksanakan tugas-tugasnya, kebanyakan yang semena-mena, kebanyakan rata-rata, tidak semua orang, tapi kebanyakan berlaku otoriter dan merampas hak yang bukan haknya, merampas hak rakyat jelata. Itu banyak itu yang terjadi. Nah, kita sudah jelasin itu. Banyak para pemimpin-pemimpin di Alkitab menceritakan tuh pemerintahan seperti saya bilang tadi, Raja Ahab
Yoyakim. Banyak sekali, kalau kita baca Alkitab banyak yang merampas haknya. Akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dan tidak heran waktu kita menindas orang, apa yang kita tabur kita pasti tuai. Waktu dengarkan baik-baik, nah, waktu kamu nabur yang baik, maka kamu akan tuai yang baik. Waktu kamu tabur yang jahat, kamu akan tuai yang jahat. Loh, itu jelas Alkitab yang katakan, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kamu malas belajar, kamu akan tuai nanti beberapa tahun setelah kamu menginjak dewasa, atau mungkin kan pada saat kamu nanti sudah berumah tangga, kamu akan tuai. So, Tuhan itu adil, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa yang kamu tabur, Dia tahu apa yang kamu tuai, Dia tahu apa yang kamu lakukan, dan Dia tidak menutup mata untuk hal itu. Next, Alkitab banyak membahas tentang raja ataupun pemerintah yang harus mengabdi kepada kepentingan orang-orang yang dipimpinnya serta memperlakukan kasih dan keadilan. Contohnya Raja Daud yang bersikap rendah hati dan menghormati Raja Saul. Nah, ini kita bisa belajar dari Daud. Meskipun Raja Saul berlaku jahat terhadapnya, Raja Salomo yang bersikap adil dan bijak terhadap rakyatnya. Perhatikan, ini contoh teladan yang dilakukan oleh Daud. Walaupun Saul berkali-kali menyakiti Daud, bahkan berkali-kali Daud hampir kehilangan nyawanya atas apa yang dilakukan Saul terhadap Daud, tapi tetap Daud mengasihi Saul. Daud berkali-kali mau mencoba mengambil apa yang menjadi hak daripada Daud, hak untuk hidup. Banyak lagi hak-hak yang diambil, yang dirampas oleh Saul dari Daud. Tetapi Daud sebaliknya terus mengasihi Saul. Amin. Dan saya berharap kita maunya begitu. Anak-anak sekolah ada orang yang, ada temanmu yang lagi lemah, bukan berarti kamu harus membulinya, enggak. Bantu dia, tolong dia. Apa yang bisa kamu bantu, bantu. Apa yang bisa kamu tolong, tolong. Kasih dia, terima dia. Di rumah juga begitu, ya, dimanapun kamu harus begitu. Dalam pertemanan kamu juga harus seperti itu. Mengasihi, kan ada lagunya toh. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin. Perdebatan mengenai hak hidup. Nah, ini seru ini kalau kita bahas. Arti terdalam dari hak ajasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan. Ya, jelas ya, saya ulangin. Arti terdalam dari hak ajasi atau hak dasar manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibunya. Karena itu segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran hak ajasi manusia. Bagaimana dengan kasus hukuman mati, aborsi, dan eutanasia? Nah, ini manusia mencoba menghancurkan, mencoba mengambil alih apa yang menjadi dasar manusia itu sendiri. Ada banyak, tapi ini beberapa contoh kita ambil saja, seperti hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Kita belajar pelan-pelan. Yuk. Hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat, seperti pembunuhan yang kejam dan sadis,
pengkhianatan kepada negara, makar, dan di beberapa negara seperti Indonesia, penjual atau membawa narkoba, hukuman mati diyakini akan membuat orang lain takut dan tidak akan melakukan kejahatan serupa. Selain itu juga terjadi berbagai kasus ketika orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan hukuman penjara, bila seorang sudah dieksekusi, tentu hukuman itu tidak dapat dibatalkan. Jadi dia hukuman mati dijatuhkan kepada seorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat seperti pembunuhan kejam dan sadis, pengkhianatan kepada negara, dan macam lagi. Nah, itu hukuman mati. Nah, itu gimana kalau ada yang korupsi atau melakukan kejahatan yang fatal, itu dihukuman mati atau enggak? Perampasan enggak? Ayo jawab, nanti di soal ada loh ya. Jadi kalian jawab, untuk kalian jawab gitu. Oke. Tapi jelas apapun ceritanya, kita nggak berhak mengambil apa yang menjadi hak dasar manusia itu sendiri. Hak dasar manusia kan banyak. Ada hak dasar untuk hidup, ada hak dasar untuk dihormati, ada hak dasar untuk penerimaan, ada hak dasar yang lain lagi, banyak hal. Jadi jangan coba-coba rampas atau ambil apa yang sudah diberikan Tuhan. So, apa yang harus kita lakukan? Kita bertuhan, kita mengasihi mereka. Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kasih Allah itu lebih besar dari apapun. Buktinya dengan apa, saudara? Ada anakku, dengan dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus semua orang tanpa terkecuali. Mau sebesar apapun dosanya, segunung apapun dosanya, perhatikan baik-baik, kasih Allah itu besar, tak terhingga. Dan saya percaya ketika kasih Allah itu dialirkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan kasih Allah, saya percaya orang itu bisa berubah dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga percaya anak-anakku, dimanapun kalian berada, sebandel apapun kalian, sekeras apapun kalian menentang orang tua kalian, sejahat apapun kalian menentang guru kalian, saya percaya kamu bisa berubah kok. Cuman satu, bertobatlah, karena kasih Allah besar. Kamu mungkin dengan apa yang kamu lakukan sekarang, kamu nggak tuai sekarang apa yang kamu tabur sekarang, tapi percayalah kamu akan tuainya nanti ke depannya. Kalau kamu biarkan dirimu di bawah seperti sampah, dengarkan baik, 5 atau 10 tahun ke depan hidupmu pasti seperti sampah kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu nggak terima Yesus. Yang kedua, aborsi. Nah, ini lagi banyak sekali aborsi yang terjadi. Ya, seks bebas di mana-mana, akhirnya mengandung, melahirkan, dan belum sempat melahirkan sudah diaborsi. Wow, ini pembunuhan, pengambilan hak dasar manusia, hak dasar untuk hidup. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah praktek menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Gereja Katolik menentang praktek ini, dan saya pikir bukan gereja Katolik lah, hampir semua gereja menentang hal ini. Bukan hampir, tapi seluruh gereja menentang hal ini dan menganggap semua bentuk aborsi sebagai pembunuhan. Alkitab yang bilang jangan membunuh. Banyak gereja Protestan juga menentang praktek-praktek ini apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Apapun ceritanya, apapun alasan pembunuhan, itu adalah dosa. Sejak kita di dalam kandungan, kita sudah bernyawa.
Sejak ada benih, dinyatakan ada benih dalam kandungan, itu sudah bernyawa walaupun dia belum dilahirkan dalam berbentuk tubuh manusia seperti kita, tapi dia manusia walaupun di dalam bentuk embrio, tapi itu manusia, itu bernyawa. Jangan pernah ambil nyawanya. Kalau engkau ada yang lagi siswa di sekolah, kalau engkau lagi mengandung, mungkin kamu salah pergaulan di luar sana, di dalam nama Tuhan Yesus bertobat, nak. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Kalau kamu sudah melakukan itu, jangan gugurkan kandunganmu, rawat dia, akui dosamu, percayalah Tuhan Yesus baik. Tuhan akan memperhatikan kehidupanmu, Tuhan akan memperhatikan anakmu. Walaupun kamu salah dalam pergaulan, Tuhan tuh baik. Untuk yang lain, jangan lakukan ini. Jangan lakukan, perhatikan hubunganmu, pertemananmu, pacaranmu, perhatikan cara hidupmu, perhatikan supaya kamu tidak jatuh di dalam dosa, supaya kamu tidak mengambil atau merampas hak bayi dalam artian aborsi. Amin. Karena saya melihat banyak remaja-remaja yang masih SMA sudah menggugurkan kandungannya. Saya mendengar dari TV, media online, semua hampir rata masih SMA, banyak yang sudah mengandung bahkan mengaborsi kandungannya. Kalau ada di antara kamu bertobat dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kamu berada, atau kamu para sahabat yang mendengar materi pelajaran hari ini, bertobat dalam nama Yesus. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Ada email saya kalau kalian butuh konsultasi, ada nomor handphone saya, kalian bisa cek di YouTube, di info, ada nomor handphone saya di sana. Kalian bisa chatting, kita bisa buat janji di sana. Tapi lebih tepatnya email lah, lebih enak kita, supaya kita bisa buat janji untuk ketemu, kita bisa melayani kamu sampai kamu dimerdekakan, sampai kamu dipulihkan hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya seorang remaja perempuan yang menjadi hamil karena perilaku seks bebas ini sudah kita bahas tadi. Hal ini terjadi karena ia merasa belum siap atau malu oleh cemooh, oleh perkataan orang di sekitarnya. Terhadap orang-orang seperti ini, orang Kristen mestinya bersikap lebih terbuka dan mau menolong remaja ini agar ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan baik. Nah, ya karena malu mungkin sehingga dia mengaborsi, tapi apapun ceritanya, apapun alasannya, kamu gak berhak mengaborsi. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai remaja yang mengetahui hal itu, yang tidak melakukan hal itu, tapi ketika ada kita lihat seperti itu, tegur, nasihati dia. Supaya apa? Supaya teman-teman kita tidak jatuh ke dalam dosa itu, seks bebas. Ya, tegur teman-temanmu. Nggak apa-apa kok tegur. Kalau kamu dimarahin is oke lah, nggak apa-apa. Tapi tegur lah. Supaya apa? Supaya dia jangan jatuh ke dalam dosa. Aborsi biasanya tidak akan dilakukan apabila kandungan sudah cukup lanjut usianya, misalnya 5 bulan ke atas. Namun apabila kandungan itu membahayakan jiwa si ibu, biasanya aborsi dapat diterima. Gereja tidak pernah menyetujui aborsi yang dipandang membunuh kehidupan. Memang iya, gereja tidak menyetujui, apapun alasannya, gereja melarang aborsi. Eutanasia, nah ini dia. Ini lebih mengerikan, ini ngeri, sama-sama ngeri dengan hukuman mati. Aborsi sama-sama ngeri juga, sama-sama melanggar hak asasi manusia. Eutanasia adalah praktek yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang
Ada eutanasia aktif, yaitu ketika seorang pasien meminta dirinya sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya dihentikan karena ia tidak mau menderita lebih lama lagi. Ada banyak kan? Ya udah, karena sudah lama dia koma di rumah sakit, udahlah disuntikkan ya. Sudahlah, suntikan aja kau mati katanya. Banyak itu. Saya lihat di media-media televisi online banyak seperti itu. Tapi saya nggak tahu di mana kejadiannya persis seperti apa, saya kurang begitu mengerti. Tapi pemahaman saya, pengertian mengenai eutanasia ya ini dia. Ada pula eutanasia yang dilakukan dengan sengaja menyuntikkan zat beracun yang mematikan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Sama dengan yang tadi itu. Selain itu ada juga eutanasia pasif. Tadi aktif, ini ada yang pasif, yaitu ketika keluarga si pasien yang sudah tidak dapat lagi berbicara atau tidak bisa bergerak, ini biasanya koma berlama-lama, bukan bertahun, koma yang berkepanjangan, akhirnya muncul dari pihak keluarga untuk meminta kepada dokter rumah sakit untuk nyuntik mati aja. Banyak itu saya dengar. Karl Barth pernah menulis tentang hal tersebut. Ia bertanya dalam proses ini, kita perlu menyelidiki apakah kita sedang mencoba mencabut nyawa yang Tuhan ingin pertahankan, atau justru malah menahan-nahan nyawa yang Tuhan ingin cabut. Nah ini coba kita jadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita mengenai eutanasia ini. Ini kita tidak boleh abaikan. Kenapa? Karena ini banyak saya dengar di media cetak online semuanya, hampir banyak lah, bukan hampir lah, tapi banyak yang saya dengar saya dari di luar negeri sana rata-rata yang melakukan eutanasia ini. Nah pertanyaannya gini, kita ini lagi mencabut nyawa Tuhan, nyawa yang Tuhan ingin pertahankan, atau justru kita menahan-nahan nyawa yang Tuhan mau cabut gitu. Kita lagi mempertahankan nyawa orang itu, atau Tuhan memang lagi mempertahankan nyawa orang itu? Jawab masing-masing aja ya. Haleluya. Tapi yang jelas eutanasia itu pembunuhan. Clear di sini. Eutanasia itu pembunuhan. Itu sudah melanggar hak asasi manusia. Hak untuk hidup, karena hidupan, dengarkan baik-baik, yang berhak mengambil kehidupan itu hanya Tuhan, manusia tidak boleh. Kalau sempat manusia mengambil itu bisa dinyatakan sebagai pembunuhan, mengambil hak dasar orang untuk hidup. Presiden George Bush maupun Paus pernah berkata mengenai eutanasia, aborsi, dan hukuman mati. Sampai dengan saat ini masih terjadi pro dan kontra. Ada yang berpihak dan ada yang menentang. Banyak ya. Sampai hari ini jadi perdebatan besar. Namun banyak gereja-gereja Kristen menolak praktik-praktik tersebut, dan memang harus menolak praktik-praktik tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Menurut pandangan Alkitab, Allah yang berkuasa atas hidup manusia, dan karena itu sebagai pemilik kehidupan ia juga memiliki hak untuk mencabut kehidupan. Jadi manusia tidak berhak mencabut kehidupannya sendiri maupun kehidupan sesama. Jelas dong. Kewajiban manusia menyangkut hak ajasi. Manusia tidak hanya diberikan hak ajasi oleh Tuhan, tetapi juga kewajiban hak ajasi. Dalam setiap hak diikuti oleh kewajiban. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral, dan spiritual dengan sendirinya memiliki kewajiban moral. Kebebasan atau kemerdekaan sejati itu terwujud dalam rangka tanggung jawab. Dalam Galatia 5:13, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh Kristus
Karena itu ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari perhambaan dosa. Kehidupan sebagai manusia merdeka haruslah ditimbangi oleh tanggung jawab. Jadi dari manusia itu sendiri harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apa? Mengurus dirinya sendiri. Untuk apa? Supaya jangan berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk melakukan dosa. Selesai. Kenapa? Karena jelas upah dosa ialah maut. Tapi dalam hal maut, yang mengambil itu adalah Tuhan, bukan orang, bukan manusia. Jelas sekali kematian itu adalah haknya Tuhan. Kehidupan itu adalah hak Tuhan atas diri kita. Tapi tanggung jawab kita, moral kita, kita jangan hidup di dalam dosa. Tetapi kita harus merdeka di dalam dosa. Kita keluar dari dosa. Kita hidup dalam kemerdekaan sejati, yaitu di dalam Kristus Yesus. Amin. Apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang hak asasi manusia menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman, guru, anggota keluarga maupun orang lain? Jelas. Remaja Kristen juga dapat menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama dalam berbagai perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, dan melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Wow, apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen? Menjaga hubungan baik dengan sesama. Itu. Dengan teman, guru, anggota keluarga maupun orang lain. Jadi punya hubungan yang baik. Haleluya. Rangkuman. Hak asasi manusia atau hak asasi adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Seperti saya bilang tadi, hak dasar. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Ini disebabkan karena manusia sebagai ciptaan Allah itu sangat berharga di matanya, dan yang berharga bagi Allah haruslah juga berharga di mata kita. Dengarkan ini. Dan yang berharga bagi Allah haruslah juga berharga di mata kita. Sekarang saya tanya, manusia itu berharga enggak di mata Tuhan? Berharga. Oleh karena itu, hargai orang. Menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Allah berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi orang Kristen terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Tuhan berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Sewaktu kamu melecehkan manusia, waktu kamu merendahkan orang, kamu sedang merendahkan Tuhan di sana. Karena itu, bertobatlah dalam nama Yesus Tuhan. Itulah sangat penting, sebabnya sangat penting bagi orang Kristen terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Wow, luar biasa hari ini. Oke, tugas di rumah. Pelajari kitab 1 Raja-Raja 21:1-16, selanjutnya jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini dia isinya. Apakah isi bagian Alkitab yang kamu pelajari? Apa kaitannya dengan hak asasi manusia? Apa penilaian kamu terhadap tokoh yang memerintah dalam Alkitab? Dan seterusnya, ketika kalian baca dan kalian bisa upload di Google Classroom kalian. Oke, dan saya kasih waktu, tenggang waktunya ada di Google Classroom. Kapan harus dikumpul? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.